Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh kisah yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlandur di Sasana Sastra ya. Hari ini kisah semua kita di studio Sasana Sastra kedatangan tamu lagi gitu, yang nantinya kita akan sharing gitu ya Pak. Iya. Untuk sharing, terutama kita akan membahas tentang pusaka Nusantara yaitu keris ya. Kebetulan juga nanti kita akan sarasian bareng di sini dengan tamu-tamu saya. Siapa Mas? Monggo perkenalan. Perkenalkan, saya Rudi dari Panjen. Rudi. Pak, monggo. Saya Budi dari Rumah Dukur. Monggo. Saya Dika dari mana ya? Loh, dari mana? Dari Sawah Jajar. Dari Sawah Jajar ya. Ini suka guyon nih teman-teman. Oke, bisa semua kita akan langsung bahasnya nanti ya tentang pusaka Nusantara. Tapi jangan lupa siapkan dulu kopinya, bakar rokoknya, kita belajar bareng. Monggo. Baik, kisah semua ya, bahwa kita kedatangan tamu di Sasana Sastra yang ingin sharing dan ingin tahu tentang pusaka gitu ya, terutamanya benda pusaka yang kita namakan keris, untuk keris di Pulau Jawa ya pada khususnya. Dan tentunya nanti kita akan bahas juga sedikit dari berbagai Nusantara gitu ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu merupakan ini ya berbagai macam suku, agama, budaya yang sangat beragam gitu ya. Akhirnya di situ salah satunya selain memunculkan berbagai macam budaya seperti tarian gitu ya, kemudian mungkin juga ada ritual budaya yang lain gitu ya, kita juga mengenal yang namanya pusaka ya, atau benda tajam atau senjata tradisional, biasanya kita sebut seperti itu. Bisa keris ya kan, bisa mandau, bisa rencong, bisa kujang, kemudian badik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, khusus hari ini kita akan membahas keris karena memang kebetulan ada sesuatu yang perlu kita banggakan di sini Mas, Bapak-bapak semua, bahwa keris itu salah satunya sudah diakui oleh UNESCO itu pada tanggal 25 November tahun 2005. Nah, ini yang patut kita jadikan kebanggaan untuk diri kita gitu ya, bahwa salah satu produk kita sudah diakui oleh dunia, oleh warisan Leluhur. ya, warisan leluhur kita yang dijadikan warisan budaya dunia, bukan lagi kita gitu yang mempelajari, tapi banyak sekali orang-orang di luar sana yang mempelajari keris. Selain juga selain keris, produk kita dari Indonesia itu juga ada 12 kurang lebihnya ya. Mungkin nanti ada koreksi, monggo silahkan. Sepertinya itu ada 12 produk kita yang diakui oleh UNESCO, dan kemudian yang terbaru kemarin pada tanggal 6 Desember 2023 jamu yang kita kenal sebagai jamu tradisional itu pun juga diakui oleh UNESCO gitu ya, sebagai warisan budaya tak benda. Nah, kalau ini kan benda ya, kalau yang itu tadi jamu tak benda. Nah, ini adalah menjadi kebanggaan untuk kita bahwa produk-produk Indonesia sudah mulai dikenal oleh bangsa lain, bangsa asing gitu ya. Dan dari situ seharusnya apa sih yang bisa kita lakukan agar produk-produk budaya kita itu lebih terjaga, salah satunya keris gitu ya. Nah, dari segala kontroversinya, mungkin kita sering dengar orang dari percakapan di warung gitu ya, atau mungkin pengalaman orang gitu kan, bahwa keris itu kadang katanya itu ya
membawa malapetaka gitu kan. Karena gara-gara keris gitu kan rumah tangganya berantakan, gara-gara keris pekerjaannya berantakan seperti itu. Nah, padahal kalau kita lihat bukan seperti itu ya sebenarnya, karena apa ya? Karena itu ada sebuah pembelokan sejarah yang ingin mematikan budaya kita sendiri. Dan tidak hanya itu juga mungkin juga ini kayak tembang ya. Ketika kita memutar sebuah tembang, itu orang pikirannya sudah aneh. Waduh, jangan-jangan ini tembang lingsir wengi ini ngundang kuntilanak gitu ya. Katanya ngundang hantu dan lain sebagainya, padahal nggak seperti itu ya. Teman-teman yang di rumah juga dan rekan-rekan kita yang ada di studio, bahwa ini adalah sebuah kebanggaan kita yang wajib kita jaga. Dan bagaimana cara menjaganya gitu kan? Paling tidak kita tahu dasarnya, kita tahu bahwa ini adalah produk kita. Misalkan Jawa Barat hujan ya. Apakah orang Jawa Timur tidak boleh mencintai hujan? Boleh. Oh, itu produk kita sebagai bangsa Indonesia ya kan. Misalkan orang Kalimantan atau orang Bali apakah boleh mencintai mandau? Bangga dengan mandau? Boleh saja gitu. Paling tidak itu ditanamkan dalam diri kita gitu. Dan kemudian kalau ada pemahaman dari orang lain yang sekiranya mengatakan bahwa keris itu ada membawa malapetaka untuk kita, buang saja ke sungai, buang saja ke laut. Seperti itu sebenarnya itu tidak perlu dihiraukan. Logikanya gini, mas-mas semua, bahwa kalau orang luar negeri saja sudah mencintai produk kita, mengakui ini sebagai warisan budaya dunia, terus kenapa kita buang ke sungai, kita patah-patahin gitu kayak di YouTube yang sering kita lihat itu, karena katanya itu isinya jin gitu ya. Dan itu yang menjadi, ini yang akan kita bahas ya, akan kita bahas lebih lanjut dengan saling sharing bagaimana kita akan membahas pusaka seperti itu. Dan kebetulan juga ini ada Romo Andika, mungkin juga bisa memberikan tanggapan gitu ya. Ada Romo Budi. Ini guyonannya ini ya. Monggo teman-teman, mungkin ada yang bisa di-sharingkan atau nambahin dengan apa yang saya sampaikan. Monggo silakan. Benarkah Ya. kalau pusaka itu dilarung itu alasannya apa itu? Oh gitu ya Mas. Iya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kok kebetulan nyantol gitu ya Mas. Nyantol. Mungkin orang itu alasannya apa ya? Alasan salah satunya yang sering kita dengar Mas ya, bahwa orang membuang pusaka ke laut, ke sungai, bahkan ada yang lebih ekstrim itu dibakar ya kan, dipatah-patahin gitu kan. Kalau kita lihat di beberapa YouTube gitu ya. Dan jujur saja yang model YouTube yang seperti itu adalah penyesatan untuk kita. Ya. Ayo kita kembali ke jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kita mengenal berbagai macam budaya. Nah, ini adalah produk budaya. Kalau UNESCO saja ini sudah mengakui ini sebagai warisan budaya dunia, kenapa kita masih larung? Kenapa kita masih buang? Gitu. Nah, salah satu alasannya yang klasik itu adalah ketika saya punya keris gitu ya, misalkan ini punya saya misalkan. Kemudian ada orang yang ngakunya ini ya, dalam tanda kutip ini ngakunya pintar gitu ya, bisa ilmu supranatural gitu ya. Iya. Akhirnya dilihat gitu, waduh ini pekerjaanmu berantakan ini gara-gara keris, karena keris ini membawa kodam jelek untuk kamu, nggak cocok sama kamu. Tidak seperti itu sebenarnya. Itu adalah pemahaman yang salah. Ya. Jadi para empu dulu membuat keris itu bukan tanpa alasan gitu. Sekarang logikanya gini, ketika kita sebagai orang Jawa kita punya keris, ya kan? Orang Kalimantan punya mandau.
orang Aceh punya rencong, ya kan? Orang Jawa Barat punya hujan, ya. Nah, jujur saja saya nggak pernah mendengar orang Kalimantan buang mandor, mata-matain mandor. Tapi kalau keris sering, seperti pengalaman tadi yang ditanyakan sama Mas. Nah, itu karena apa? Kurangnya pemahaman dalam diri. Karena jati diri kita sebagai, maaf, secara khusus kita orang Jawa. Ya, ini adalah salah satu produk budaya kita. Cintai ini. Jadi ketika orang memiliki sebuah keris, jangan dianggap ini, oh yang punya keris itu dukun, gitu kan? Yang punya keris itu sukanya nyantet orang, gitu. Bukan seperti itu. Jadi ketika ada seseorang yang punya keris, berarti dia itu, kalau bahasa Jawanya, nguri-nguri budaya. Nguri-nguri itu dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai memelihara budaya, melestarikannya, gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa dihimbau juga kepada teman-teman di sekitar, atau mungkin saudara, dan bahkan mungkin juga teman-teman di rumah, gitu ya. Berilah pengertian yang baik tentang budaya yang berbentuk senjata tradisional. Gitu. Kalau kita bicarakan spiritual lain lagi ya nanti ya, gitu kan. Nah, yang jelas ini adalah produk budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur kita pada masa lalu, pada masa kerajaan. Katakanlah yang paling muda, Majapahit, gitu kan. Nah, berarti ketika ada orang yang membuang itu, berarti dia itu memperoleh pengetahuan yang salah. Kalau untuk saya, kalau saran saya, ketika Anda punya pusaka dari mbah, dari orang tua, dikasih itu ya silakan. Mengapa ini namanya pusaka? Sama halnya kayak apa? Bendera merah putih. Kita yang menyebutkan itu adalah bendera pusaka, ya kan? Kalau kita bendera merah putih itu saja kita hormati, padahal itu hanya berbentuk kain yang kebetulan warnanya merah sama putih, gitu, ya kan? Nah, itu aja kita hormati loh, gitu kan? Apalagi dengan benda yang seperti ini, gitu. Karena ini juga produk budaya, gitu. Yang pastinya ini mengandung filsafat di dalamnya, bukan asal-asalan gitu ya. Kayak misalkan merah putih, orang mengartikan itu adalah merah darah putih tulang. Itu adalah kita. Maksudnya adalah kita lahir, kita hidup, tumbuh dan berkembang di tanah Indonesia. Ya, seperti itu. Sama halnya dengan pusaka. Dia tidak tahu pengertian pusaka, akhirnya yang ngasih tahu pun itu sok-sokan gitu loh. Sok-sokan tahu pusaka ini ada kodamnya yang bisa membuat kamu itu tadi rumah tangga berantakan. Padahal yang bikin rumah tangga berantakan itu HD, ya kan. Siapa tahu dia main micet open BU gitu kan. Nah, itu yang bikin jujur aja, itu yang bikin rumah tangga rusak gitu. Atau mungkin pacaran udah punya istri, udah punya suami, istilahnya gendaan dengan istrinya orang lain, suaminya orang lain kan gitu. Nah, sebenarnya itu gitu. Kalau namanya pusaka tidak ada yang menyesatkan manusia. Yang menyesatkan manusia itu adalah pola pikirnya sendiri. Itu Mas ya, untuk kenapa orang itu selalu melawan. Mungkin ada tambahan, monggo Romo Dika, Boko Dika gitu ya. Asik. Ini aja sih kalau dari perannya anak muda. Peran anak muda itu ya. Anak muda ini kan sebenarnya hal-hal kayak keris gini tuh mereka tabu. Itu karena edukasinya nggak ada mereka, terus dari ibu bapak kita juga nggak semua nih yang ngasih tahu tentang ini loh restu ini gitu, tentang ini, jadi sehingga cueknya anak muda. Nah kalau dari saya perwakilan anak muda mungkin kan Anak muda anak tua kamu. tua bangka. Iya itu aja sih, jadi gimana ya caranya biar anak muda ini teredukasi, ada saran gitu. Oke. Salah satu saran untuk kita anak muda yaitu kita gini Mas, kita itu mempelajari sesuatu ya, untuk budaya dan sejarah itu kita harus melewati beberapa tahap. Gitu kan.
Yang pertama kita harus belajar, misalkan pusaka ini ya keris, kita harus belajar dari budayanya. Ya, seperti yang saya sampaikan di depan, kita memberikan pengertian anak-anak muda itu dengan cara berbudaya. Gitu. Contohnya misalkan keris itu adalah senjata khas Jawa, celurit senjata khas Madura, gitu. Kemudian mandau senjata khas Kalimantan, itu aja. Kita bahas secara budaya. Kemudian lebih berkembang kita bahas secara sejarahnya. Sejarahnya keris itu seperti apa? Kita sudah melihat di Serat Pararaton, ya kan, tertuliskan di sana bahwa ada salah satu pusaka yang sangat ampuh, namanya keris Ibu Gandring, gitu kan. Nah, keris pun ternyata sudah tercatat di catatan sejarah, gitu, di sastra-sastra kuno, gitu. Bahkan ada di relief-relief seperti itu. Dan ternyata ini pun akhirnya kalau kita memberikan pengertian seperti itu, saya yakin anak-anak muda ini akan istilahnya mencintai budayanya. Tidak lagi tabu terhadap apa yang namanya keris itu ada jinnya kayak, ada kodamnya kayak gitu. Nanti itu nggak perlu dibahas, bahas dulu itu. Nanti kuatirnya dianggap menyimpang gitu ya? Iya, karena menyimpang itu gini mas, menyimpang itu karena mereka diberikan pengertian yang salah, gitu. Tidak diberikan pengertian yang benar bahwa ini adalah budaya kita, bahwa ini adalah sejarah, bagian dari sejarah kita. Gitu. Nah, kemudian meningkat lagi, kasih tahu pengertiannya, pengertian dari keris, atau istilahnya kalau bahasa kerennya itu filosofi, filsafatnya gitu ya. Nah, sebagai contoh keris ini, ya kan? Ini orang namanya, sering orang menamakan ini adalah sebagai keris Umyang Jimbe. Ya. Nah, Umyang Jimbe itu kalau menurut orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menurut orang-orang yang istilahnya suka mencari kekayaan secara instan, katanya ini bisa menarik uang gitu kan, mendatangkan uang gitu. Bagi saya kalau ini dijual datang uang gitu kan. Misalkan tak jual ke sini laku 10 juta gitu kan. Nah, ini menarik uang gitu. Bukan pusakanya yang mengeluarkan uang bermiliar-miliar seperti itu. Logikanya kalau memang ini bisa mengeluarkan uang bermiliar-miliar, saya yakin Indonesia jadi negara yang paling kaya di dunia, ngalang-ngalahin Dubai. Karena apa? Setiap warga negaranya mampu mengeluarkan duit berapa ya? 15 miliar misalnya, katanya gitu ya. Kita yang negara kita masih banyak sekitar kita yang kekurangan kok, gitu loh. Nah, karena apa? Itu karena tidak diberikan pengertian yang baik tentang pusaka. Umyang Jimbe ini contohnya. Nah ini mas, ini kan ada dua orang ini ya. Nah ini dia anggapnya, kalau orang-orang yang nggak tahu ini dianggapnya sebagai tuyul, gitu. Tuyul ini akhirnya mendatangkan uang gitu loh. Ya saya nggak tahu itu pengertian dari mana, gitu. Tetapi dari pengertian yang saya peroleh ya, dan itu bertanggung jawab bahwa keris pusaka ini bukan mendatangkan uang. Ini adalah sebagai makna simbolis. Ini adalah simbolnya Nyai Putut dan Kiai Putut. Ya, Kiai itu laki-laki sebutan, Nyai itu sebutan untuk perempuan. Ya, Kiai untuk laki-laki, Nyai untuk perempuan. Maksudnya apa? Ketika seseorang sudah berumah tangga, yang laki-laki pandai bekerja, kemudian yang perempuannya mampu menjaga itu secara baik, dia akan menjadi orang-orang yang tidak kekurangan seperti itu. Dan ini bisa kita terjemahkan juga melalui pamornya. Nah, pamornya kebetulan ini pamornya Anggolo Segodo. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai saudara sekandung. Jadi ibaratnya laki-laki dan perempuan, suami istri itu ya sudah satu kandung gitu kan. Jadi bekerja samalah yang baik, akhirnya kamu akan menjadi orang-orang yang tidak akan kekurangan seperti itu. Nah, saya yakin kalau Gen Z, Gen milenial gitu ya, kita pahamkan secara demikian, saya yakin mereka akan mencintai, gitu loh. Nah, budaya, sejarah dan filsafat
gitu ya. Kemudian ada lagi pusaka yang mungkin sering kita dengar gitu ya. Ada pusaka yang namanya jaran goyang gitu ya. Nah, jaran goyang itu orang-orang nih ya kan, biasanya itu mengatakan kalau kamu pegang pusaka jaran goyang itu nanti cewek-cewek pada lengket semua lu sama lu gitu kan. Nah, ini pengertiannya siapa? Tidak seperti itu guys gitu ya. Jadi jaran goyang itu yang dimaksud jaran goyang adalah jaran atau kuda itu diibaratkan sebagai seorang laki-laki. Kemudian goyang itu artinya bergerak, jangan goyang yang lain ya gitu. Laki-laki kalau gak goyang itu jangan diartikan yang negatif ya. Maksudnya ketika laki-laki itu goyang, maksudnya ketika seorang laki-laki itu bergerak. Maksudnya bergerak itu mencari uang, mencari kehidupan. Jadi itu pusaka memang khusus untuk laki-laki gitu. Jadi pusaka jaran goyang dikhususkan untuk laki-laki untuk apa? Mengingatkan pada dirinya, kamu laki-laki bekerjalah gitu. Bukan pegang ini nih cewek-cewek pada lengket, kalau saya punya itu nih, ya kan? Saya nggak akan cari orang-orang kampung gitu kan. Ya, gaet aja lu nama ayah gitu kan. Gitu. Cari artis yang kaya gitu kan. Nah, itulah logikanya di sini. Jadi bukan pusaka itu untuk kita biar kita bisa kaya, bisa tidak. Tapi itu adalah sebagai penyemangat kita. Oh ya, saya punya pusaka ini, saya diingatkan. Saya laki-laki, saya harus giat kerja. Karena saya punya jaran goyang. Jadi nggak boleh dikait-kaitkan dengan hal-hal yang gaib gitu ya. Jangan seperti itu gitu. Karena saya yakin ya gitu, karena pusaka itu dari empu-empu zaman dahulu itu memang beliau itu membuat pusaka tidak sembarangan. Mereka melakukan sebuah ritual khusus gitu loh. Tapi kita nggak akan bahas itu dulu gitu. Karena itu ranahnya sudah ranah spiritual ya kan. Tapi yang kita bahas itu adalah budaya, sejarah dan filsafat gitu. Nah, contoh lagi ada yang namanya keris pusaka Semar Mesem, mungkin pernah dengar ya? Iya. Semar Mesem, ketika kamu dikasih pusaka Semar Mesem, kamu bisa kayak cewek, kayak cowok gitu. Tidak seperti itu pengertiannya. Jadi filsafatnya itu, yuk kita kupas bareng-bareng. Ya, filsafatnya Semar itu, logikanya Semar itu tua, jelek, ya. Tetapi digambarkan dia tersenyum. Gitu. Jadi maksudnya apa? Seburuk apapun kamu, sejelek apapun rupamu, maaf ini, misalkan ini saya terus terang aja itu, sejelek apapun kamu, seburuk apapun rupa kamu, ketika kamu tersenyum sama orang, ketika kamu ramah sama orang akan suka sama kamu. Gitu. Jadi kita selalu diingatkan sama pusaka Semar Mesem bahwa kita itu harus selalu ramah sama orang. Bukan saya pegang itu kemudian cewek-cewek pada lengket ini. No, bukan seperti itu gitu loh ya. Jadi gitu. Tapi bagus banget tadi juga. Dan saya yakin sekali lagi bahwa ketika Gen Z maupun Gen milenial, bahkan Gen kolonial pun yang sudah tua-tua, kita berikan pengertian yang seperti ini. Saya yakin mereka akan kembali mencintai keris seperti ini. Karena memang keris itu yang sekarang rawan ya daripada benda pusaka yang lain gitu kan. Karena ya itu tadi stigmanya bahwa yang membuat rumah tangga berantakan, kerjanya berantakan itu gara-gara keris. Padahal ya enggak, karena ya mungkin kerjanya aja yang enggak bener gitu kan. Monggo, mungkin ada tambahan Pak Bud. Kalau bertanya Mas, Oh nggih, Pak. apa bedanya pusaka yang lurus dan pusaka yang lurus? Pusaka lurus, pusaka lurus. Monggo ada tambahan Mas atau Mas Dika, mungkin tahu pengertiannya kenapa pusaka lurus punya kalau gitu. Monggo, atau Mas Rudi, monggo silakan. Kita sharing aja. Monggo kalau mau rokokan nggak apa-apa. Ya kurang tahu ya mengenai keris itu. Kurang tahu ya. Masih belajar. Oke. Jadi gini ya. Pemula. Masih pemula.
Jadi gini, kenapa sih kok orang itu pusaka itu ada dibentuk berkelok-kelok, ya kan? Atau ada yang lurus. Salah satunya alasan kita yang paling sederhana kalau kita kembali mempelajari secara budaya, ya. Alasannya sederhana adalah satu adalah karya seni. Itu alasan yang paling mudah ketika kita memberikan pengertian kepada orang, ya. Ini secara budaya. Kemudian secara filsafat, kenapa sih ada pusaka itu yang lurus, ada pusaka yang belok, ya kan? Ini menggambarkan kehidupan kita. Keris itu diibaratkan adalah diri kita. Kehidupan manusia itu tidak hanya lurus-lurus saja, tapi kita mengalami sebuah kejadian yang berkelok-kelok. Jadi ibaratnya gini, kalau orang itu mengatakan nggak selamanya roda itu berputar, nggak selamanya kamu akan di atas terus, nggak selamanya kamu akan di bawah terus, gitu ya. Nah seperti itu. Jadi pusaka berkelok itu kita diibaratkan, oh ini berarti memang kehidupan saya, kehidupan manusia itu berkelok-kelok. Kehidupan manusia itu tidak lurus. Kadang kita melakukan kesalahan, kadang kita melakukan sebuah kebenaran, gitu kan. Kalau kita melakukan kebenaran, nggak selamanya kita akan melakukan kebenaran karena kita manusia normal, manusia lumrah. Kadang kita masih melakukan sebuah kesalahan. Tetapi diharapkan juga hidup kita lurus. Lurus itu kalau dalam bahasa Jawa jujur, gitu ya. Nah, jadi paling tidak hidup kita, jadikan hidup kita itu menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus, gitu. Karena ini diibaratkan kita sendiri. Keris itu kita, ya. Kayak gini. Keris itu kan ada warangkanya nih, ya. Gitu. Nah, warangka ini adalah badan manusia. Nah, kerisnya ini, ya, ini adalah sang roh. Jadi ketika dia menyatu dengan sang raga, hidup manusia itu akan berkelok-kelok. Dia nggak akan, kehidupan kita itu nggak akan pernah lurus. Kita pasti akan mengalami suatu gejolak hidup. Tapi bagaimana kita menyikapi itu? Gitu kan? Walaupun hidup kita berkelok-kelok, yuk paling tidak berikan diri kita, dalam diri kita, luruskan pikiran kita, luruskan hati kita, gitu. Dan itu pun juga dibalik, gitu kan. Ketika kita sudah lurus, gitu ya, terkadang kita masih berbelok, gitu ya. Nah, ini adalah pengertian daripada kenapa keris itu ada yang panjang, ada yang berkelok-kelok. Seperti itu, Pak Bu. Monggo lagi kalau ada yang bisa di-sharingkan ini. Kenapa Mas lo-nya itu kok jumlahnya itu terlalu ganjil? Selalu ganjil gitu kan, kadang. Jadi Mas, itu pun juga tidak lepas dari filsafat, ya. Kok kenapa kok nggak genep? Gitu. Nah, kehidupan kita, sekali lagi ini kita sudah masuk filsafat, ya. Kehidupan kita itu pasti ganjil. Ganjil itu bukan berarti jangan dianggap sesuatu hal yang ganjil, sesuatu yang aneh, bukan, ya. Kehidupan kita itu memang belum lengkap. Istilahnya ganjil itu belum lengkap. Makanya ada lu 5, ada lu 3, ada lu 7, ya kan, 9, ganjil gitu. Nah, bukan berarti kehidupan kita itu aneh, tidak. Tetapi hidup kita itu memang selalu ada yang kurang. Nah, kita harapkan gini, kita harapkan hidup kita berharap hidup kita itu genap, gitu ya. Kalau genap itu kan nggak kekurangan. Nah, siapa yang mampu menggenapi itu? Yang mampu menggenapi itu adalah Tuhan sendiri, gitu. Makanya kenapa di dalam keris itu ada makna filosofi, gitu ya. Jadi walaupun kehidupan kita berkelok-kelok tadi kan, nah, kita tetap berharap yang lurus. Yang lurus itu adalah Tuhan, itulah yang menggenapi, gitu. Makanya leluhur kita itu selalu memberikan pengertian, Ingat, kehidupan manusia itu selalu ganjil. Ganjil itu selalu ada yang kurang, tidak sempurna. Istilahnya ganjil itu seperti ini. Nah, kalau kamu ingin menyempurnakan dirimu, ya libatkan yang satu. Nah,
Nah, yang satu ini adalah yang Tuhan itu sendiri. Sama halnya kayak gini Mas, kehidupan kita itu bawa apa sih? Ketika orang hidup mati, kita itu habis kan, nol, ya, nol kita itu. Kita nggak akan bawa apa seganteng apapun, sekaya apapun gitu ya. Tetapi ketika dalam kehidupan ini kita melibatkan yang satu sama nol itu 10. Nah, satu ini Tuhan gitu. Terserah Anda menyebutnya apa, menyebutnya Allah kayak Anda mau menyebutnya Sang Hyang Widi kayak terserah Anda. Nyebut Anda Sang Buddha atau Yesus sekalipun silakan. Karena itu keyakinan Anda. Nah, seperti itu ya. Jadi kehidupan kita memang selalu ganjil. Ada kekurangan. Dan itu yang diingatkan oleh leluhur. Agar kita selalu mengingat yang satu. Kalau kamu pengen genap, libatkan Tuhan gitu. Nah itu. Mungkin ada lagi tambahan Mas Dika. Silakan. Sudah ya. Nah, monggo. Sudah lagi Pak Bul. Nah, gitu dari kisah semua semakin tadi seru banget ya kita bahasnya gitu. Dan saya pun juga berharap nanti apa yang kita bahas di sini bisa di share ke anak-anak muda gitu ya. Yeah. Contohnya kayak saya ini, kayak Pak Budi ini kan loh. Jadi Gen Z, Gen milenial, bahkan sampai Gen kolonial, karena ya jujur aja rekan-rekan semua yang di sini ya bahwa Gen kolonial orang-orang yang sudah sepuh pun terkadang masih salah memahami sebuah keris. Ya karena turun-temurun dari pemahaman yang salah, akhirnya turun-temurun jadi salah. Gitu ya. Padahal keris tidak seperti itu. Yang perlu kita ingat hanya satu lah. Kalau orang luar negeri, UNESCO, ya Badan Dunia Pendidikan Dunia itu sudah mengakui ini sebagai warisan budaya dunia, ya kita harus bangga. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Kalau mau dibuang, kasih saya saja. Saya mau. Ya, komennya. Nah, kita nanti kalau punya, gitu kan, bisa ditampilkan gitu kan. Mas saya punya banyak nih, boleh dikirim ke sini gitu kan. Mahal. Oh ya, kalau dikasih ini kan nggak perlu mahal gitu kan. Kita rawat pasti gitu ya. Jadi gitu di sana semua, monggo nanti silakan kita saling sharing dengan memberikan komen di bawah agar kita bisa menambah pengetahuan kita semua gitu ya. Mungkin ada yang kurang dari apa yang kita bahas. Jadi ada penambahan dari kisah anak yang ada di rumah. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Akhir kata saya Orlando dan teman-teman salam Nusantara. Monggo dilanjut ngopinya.